Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majelis Tafsir Illiyin yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwanu fiddin arsadakumullah, kajian tafsir di Majelis Tafsir Illiyin pada kesempatan subuh ini membahas surat Ali Imran ayat 177, halaman 73. Ali Imran ayat 177. Kita bahas tajwidnya dulu. Inna gunnah itu mendengung, penyebabnya karena nun bertasdid. Nalla alif lam samsiyah atau idgham samsiyah. Di mantabi'iyah di tarau asalnya itu wawunya disukun itu Pak, rau asalnya. Kenapa ada wawu dan alif? Karena ini bentuk plural ya, bentuk jamak. Nah, dikarenakan setelah wawu itu ada lam sukun, maka wawunya dihidupkan, diaktifkan dengan doma. Di asalnya rawu jadi rawu, nah, rawul. Kuf robil alif lam qamariyah atau idhar qamariyah, kebalikan dari idgham samsiyah. I mantabi'iyah, ini hamzahnya disimpan di bawah karena sebelumnya kasrah gitu. Jadi penulisan hamzahnya di bawah. I mantabi'iyah ma mad badal lai idgham bi gunnah, nun mati ketemu ya. Jadi membacanya diidghamkan, dimasukkan ke ya dengan mendengung. Lai yadurrullah. Nah, jadi wawunya diabaikan saja, langsung dimasukkan ke lafaz Allah dengan tafhim, dengan tebal. Syai mad lain pakai sa itu Pak, bukan sayyi'a. Kalau sayyi'a jadi artinya buruk. Syai'au idgham bi gunnah, alifnya diabaikan saja, langsung dimasukkan, diidghamkan ke wawu dengan mendengung. Biar terdengar mendengung, tahan dua ketukan. Au walahum idhar safawi, mimati ketemu ain, ada mantabi alif, bun idhar khalqi, domatain ketemu dengan hamzah secara terpisah. Alim mad arid li sukun. Ikhwanu fiddin arsadakumullah, di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna sesungguhnya, harfu taukid itu ya, huruf yang berfungsi untuk menguatkan, mengokohkan,
Sehingga ada yang menyebutnya ini adalah sebuah qasam, sebuah sumpah. Di inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang istarau. Istarau itu arti sebenarnya adalah membeli. Membeli terkadang dimaknai menukar, terkadang juga dimaknai menjual gitu. Cuman arti asalnya itu membeli. Jadi kalau dalam bahasa Arab saya membeli itu ana astari gitu. Ana astari. Jadi sesungguhnya orang-orang yang menukar gitu atau menjual bil imani, jadi al kufra bil iman, menjual keimanan dengan kekufuran. Kalau diartikan letter-lek begini, sesungguhnya orang-orang yang membeli al kufra, kekufuran, bil imani, dengan keimanan. Cuman biasanya di Al-Quran terjemah itu dimaknai begini, sesungguhnya orang-orang yang menukar keimanan dengan kekufuran gitu. Atau terkadang sesungguhnya orang-orang yang menjual keimanan dengan kekufuran. Sesungguhnya orang-orang yang menggadaikan keimanan dengan kekufuran gitu. Tentu ini kan bisa dalam ranah akidah, bisa dalam ranah ta'abudiyah, bisa dalam ranah akhlak gitu. Yang disebut menggadaikan keimanan dan kekufuran itu. Umpamanya dalam ranah akhlak lah gitu. Orang umpamanya seorang muslim, dia mau untuk katakanlah melakukan kemaksiatan itu demi untuk mendapatkan jabatan gitu, atau demi untuk mendapatkan uang gitu. Atau kalau dalam ranah akidah, umpamanya seorang mukmin dia mau menjual akidahnya gitu, demi untuk mendapatkan makanan, minuman, atau duniawi lah apapun itu Pak. Jadi bisa dalam hal akidah, ta'abudiyah ataupun akhlak yang disebut dengan menggadaikan keimanan dengan kekufuran. Nah, ditegaskan oleh Allah, lan sekali-kali tidak, yadurru akan memudaratkan, sekali-kali tidak akan, sekali-kali mereka tidak akan memudaratkan Allah syai'an, sedikit pun. Jadi bagi Allah tidak rugi itu, dan tidak akan menjatuhkan kemuliaan Allah, tidak akan mengurangi kemahakuasaan Allah ketika ada seseorang menggadaikan keimanannya dengan kekufuran gitu. Artinya yang rugi ya, atau kemadaratan itu ya kembali kepada dirinya Pak, kembali kepada dirinya. Nah, ini di sini terlihat itu Pak, kalau dalam hal keimanan, apakah itu buah berupa kebaikan atau akibat berupa keburukan, itu kembali kepada orang yang bersangkutan Pak. Di sini menunjukkan kental sekali dengan nuansa sebab akibatnya gitu. Jadi disebabkan si A itu begini, akibatnya begitu gitu. Disebabkan si A itu begitu, akibatnya begini gitu. Itu kalau dalam hal-hal yang sifatnya syar'iyah Pak.
Beda dengan hal-hal yang sifatnya kauniyah gitu. Di dalam hal-hal yang sifatnya syariah, peran manusia itu sangat besar. Sangat besar. Si A katakanlah ini beramal soleh gitu, membuahkan pahala gitu. Si B berbuat salah mengakibatkan dosa gitu. Di peran manusia sangat besar. Atau dengan kata lain, baik dan buruknya manusia, soleh dan tidaknya manusia, iman dan kafirnya manusia, itu sangat dipengaruhi oleh dirinya, Pak. Sangat dipengaruhi oleh dirinya. Itu hal-hal yang sifatnya syariah. Tapi hal-hal yang sifatnya kauniyah itu sangat didominasi oleh takdir Allah gitu. Sekali lagi, yang sifatnya kauniyah sangat didominasi oleh takdir Allah. Peran manusia sedikit dalam hal-hal yang sifatnya kauniyah itu. Seperti beginilah, kita dilahirkan berjenis kelamin laki-laki, peran kita sedikit, Pak. Sok sanajan adug-adugan hayang awewe, lamun geus takdir lalaki malah laki, Pak. Gitu. Itu kauniyah itu, Pak. Kita berhidung mancung atau tidak, peran kita sedikit, Pak, sedikit. Kalau sudah takdirnya mancung, ini sing hayang pesek gitu. Itu kauniyah itu, Pak. Makanya hal-hal yang sifatnya kauniyah itu tidak diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Orang tidak akan diberikan pahala ataupun hukuman atas hal-hal yang sifatnya kauniyah. Kita jadi laki-laki tidak akan dihukum oleh Allah gitu. Ataupun orang jadi perempuan tidak akan dihukum oleh Allah. Orang berhidung mancung tidak akan diberi pahala besar gitu, Pak. Ataupun sebaliknya, orang yang tidak berhidung mancung tidak akan diberi dosa besar gitu. Itu kauniyah itu, Pak. Jadi peran Allah di situ, takdir Allah sangat besar. Sementara dalam hal-hal yang sifatnya syariah, orang itu iman atau kafir, soleh atau tidak, itu sangat dipengaruhi oleh dirinya sendiri. Karena itu tugas dirinya, Pak. Tugas menjadi iman atau kafir, soleh atau tidak, itu lebih didominasi oleh peran dirinya. Makanya di akhirnya itu ada pahala, ada dosa, ada surga, ada neraka. Karena disebabkan oleh dirinya gitu. Tapi tentu tempo hari pernah kita sampaikan, orang menjadi baik atau buruk itu tidak lepas dari keinginan dan kekuatan yang Allah berikan gitu. Orang berbuat baik menggunakan keinginan dan kekuatan pemberian Allah. Orang berbuat jahat pun menggunakan keinginan dan kekuatan pemberian Allah juga. Walaupun Allah tidak menginginkan keinginan dan kekuatan itu digunakan untuk kejahatan gitu, Pak. Walahum, dan bagi mereka itu azabun, siksa alim yang sangat besar. Nah, di ujungnya itu ada ancaman, Pak. Ada ancaman bagi orang yang menjual keimanan dengan kekufuran. Kenapa ada ancaman? Yaitu kan pilihan dirinya. Pilihan sadar yang dilakukan oleh dirinya. Mual ayat apa di ayat Al-Qur'an, bagi orang-orang yang berjenis kelamin laki-laki, bagi mereka itu siksa yang pedih, tidak akan ada, Pak. Itu
Kan kalaupun ada tinggal protes, kenapa tuh saya diciptakan laki-laki itu. Kan begitu. Kita lanjutkan nih, wala dan janganlah yahsabanna gitu. Nun sakilah itu Pak. Nun yang berfungsi untuk ini sebagai sumpah ini. Nun taukid. Dalam ilmu tajwidnya harus dibaca gunnah Pak. Dan gunnah itu bermakna ini berat. Artinya mendengung tapi memiliki makna berat. Sehingga bisa dimaknai begini, janganlah sekali-kali, atau larangan kelas lah, janganlah mereka itu mengira. Siapa mereka di sini? Alladzina, orang-orang yang kafaru, kafir. Apa? Annama, sesungguhnya, atau bahwasanya. Biasanya kalau disimpan di tengah, satu hamzahnya di fathah Pak, kalau di awal di kasroh. Yang kedua sering dimaknai bahwasanya kalau di tengah, kalau di awal sesungguhnya gitu. Sebetulnya bahwasanya dengan sesungguhnya hampir mirip gitu, hampir mirip. Jadi janganlah orang-orang yang kafir itu mengira annama bahwasanya numli, numli itu kami panjangkan, numdid lah itu, semana dengan numdid, kami panjangkan. Apa yang dipanjangkannya itu? Nah ini kan ada kata yang diijaz nih Pak, ada yang diringkas. Biasanya kan kalau bicara panjang pendek diantaranya berkaitan dengan umur gitu Pak, berkaitan dengan umur. Makanya di Al-Quran suka disisipi kata umur itu, terjemahannya itu. Bahwasanya kami memanjangkan lahum, memanjangkan umur lahum bagi mereka, khairun, itu lebih baik, li anfusihim, untuk diri mereka. Terkadang Pak di dunia itu, terkadang gitu ya, banyak orang-orang yang jahat gitu ya, jahatna teka tulungan gitu. Umur teh para ranjang gini, awakna jaragang gue gini, didoakan maut gitu, maut gitu. Itu. Nah kata Allah itu, janganlah mereka itu mengira bahwa dengan panjangnya umur mereka itu baik untuk mereka gitu. Innama, nah ya, kenapa kok ini hamzahnya di kasroh? Itu kan ada wakof tuh Pak, ada wakof jaiz, ada jim kecil di atas, ada tanda berhenti. Karena ada tanda berhenti maka ini merupakan permulaan pembicaraan, makanya hamzahnya di kasroh. Jadi innama, sesungguhnya, hanyalah qasr ini Pak, pembatasan, hanya. Numli, kami memanjangkan umur lahum bagi mereka itu, li, untuk yazdadu, menambah isman, dosa. Nah itu Pak. Jadi kami memanjangkan umur mereka itu biar mereka itu dosanya bertambah gitu. Dalam Al-Quran Pak, ketika Allah menyebut kata dosa, pertama sering menggunakan khoti'ah. Khoti'ah itu adalah kesalahan-kesalahan kecil biasanya, atau ada sayyi'ah, itu kesalahan-kesalahan kecil. Khoti'ah itu khoto. Yang kedua ada dzanbun, dzunub, itu adalah kesalahan-kesalahan besar dan biasanya terjadi di masa lalu, itu dzunub.
tapi dampak negatifnya, akibat buruknya mengekor sampai sekarang, bahkan sampai yang akan datang. Makanya sering dikaitkan antara dosa itu dengan ekor. Kenapa? Karena terkadang perbuatan dosa itu dampak buruknya itu bukan hanya kepada dirinya, tapi kepada keluarganya, termasuk kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Kamana-mana sejadi siga gurita gitu Pak, siga gurita. Yang berbuat dosa itu dia, tapi orang lain kecipratan tuh. Lamun ceuk bahasa baheula mana ontanya sialna gitu Pak. Sialna teh orang lain kecipratan gitu. Makanya baheula kalau di suatu daerah itu suka ada yang berbuat lacur, sok diusir baheula mah. Nah diusir. Cenah cekolot baheula mah 40 imah bakal sial hirupna cenah. Alus oge teh si eta pemahaman eta teh Pak. Sehingga dulu itu jarang orang berbuat zina itu, dialusir ku tetanggana gitu. Itu diambil dari kata danbun itu, ekor itu. Jadi mengekor kemana-mana gitu, merembet. Ada juga di Al-Quran itu ketika menyebut dosa itu dengan isman. Nah, itu. Isman itu adalah perbuatan-perbuatan baik yang mengakibatkan terhalangnya, tercapainya kebaikan itu. Maaf, isman itu perbuatan-perbuatan jahat itu yang menyebabkan terhalangnya kebaikan-kebaikan. Itu isman. Atau ada yang menafsirkan isman itu adalah perbuatan-perbuatan dosa yang akibatnya itu untuk diri sendiri dan juga untuk masyarakat. Ada juga yang menafsirkan seperti itu, tapi kebanyakan tadi perbuatan-perbuatan buruk, nah, perbuatan-perbuatan buruk yang menjadi penyebab terhalangnya kebaikan-kebaikan. Isman. Fahisah itu adalah perbuatan keji, itu biasanya dilakukan oleh 2 atau 3 orang gitu. Itu kalau fahisah seperti zina itu disebut fahisah. Karena kan tidak bisa zina dilakukan sorangan gitu. Kudu aya layana gitu Pak. Nah, jadi Allah gitu memanjangkan umur mereka itu sengaja dibiarkan oleh Allah. Kalau di ayat lain itu fitugyanihim ya'mahun itu. Allah membiarkan mereka itu bergelimang Pak. Bergelimang, tenggelam dalam kesesatannya gitu Pak. Jadi ketika orang itu sering berbuat dosa lalu umurnya panjang, sehat, itu adalah sebuah hukuman sebetulnya. Karena dengan panjangnya umur dan sehat yang dimilikinya, potensi kesempatan untuk berbuat dosa semakin besar gitu Pak, semakin besar. Nah, makanya bagi kita umat Islam itu yang terpenting bukan panjang atau pendeknya umur gitu. Yang terpenting bagi kita itu ya, digunakan untuk apa umur itu. Nah itu Pak. Karena kan panjang dan pendeknya umur itu kan bukan urusan kita. Tapi urusan kita itu bagaimana umur yang Allah berikan, baik pendek ataupun panjang, itu barokah itu Pak. Memiliki umur yang diberkahi. Pendek tidak mengapa kalau Allah nakdirkan pendek. Yang penting, sekalipun usia kita pendek, usia kita itu makmur gitu Pak. Makanya disebut umur itu begitu Pak. Bagaimana supaya usia kita itu menjadi usia yang makmur,
Makmur itu kan mananya luas. Kalau dikaitkan dengan usia apa? Makmur itu adalah mereka yang usianya itu ya, hidupnya itu digunakan untuk kebaikan-kebaikan. Itu usia yang makmur. Bahasa kitanya usia yang diberkahi. Kayak Nabi Muhammad itu kan usianya pendek, Pak. Bapak-bapak di sini barangkali ada yang melebihi usia Nabi Muhammad. Pak Jani udah lebih ya dari Nabi Muhammad ya. 5 tilu. Oh 83. Tilu 8 Pak Janinya. Nabi Muhammad itu kan usianya kisaran 62 atau 63. Tapi makmur, Pak. Makmur, diberkahi. Apa buktinya diberkahi? Ya sampai hari ini kan berkah umurnya dirasakan oleh kita. Nama Nabi Muhammad itu disebut-sebut oleh seluruh lisan umat Islam di dunia. Wah kan suatu kenikmatan yang sangat luar biasa. Manakala kelak nama kita disebut-sebut kebaikannya oleh umat Islam itu, Pak. Kebaikannya apa ya? Kalau yang disebut-sebut kejahatannya, ya Fir'aun juga disebut-sebut, tapi kan kejahatannya, Pak. Jadi bagaimana umur yang pendek itu diberkahi, terlebih-lebih umur yang panjang diberkahi. Makanya kan dalam hadis Nabi mengatakan, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Nah, itu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang umurnya panjang, amalnya baik gitu. Lamun umur panjang tapi teu baik, mending keneh pendek, Pak. Ngaloba-loba wae dosa tuh. Tak gitu. Kita lihat kan ya, walahum dan bagi mereka itu azabun siksa muhin yang sangat hina itu. Nah, ini mudah-mudahan nih ini menjadi sebuah peringatan dan motivasi bagi kita untuk senantiasa memperkuat iman kita dan memaksimalkan pemanfaatan jatah usia yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana biar usia yang Allah berikan itu betul-betul makmur itu, Pak, betul-betul diberkahi. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.